Halo guys, balik lagi bersama Bioskop Lokal. Hari ini kita akan mereview sebuah film berjudul Ngeri-Ngeri Sedap. Film ini dirilis pada 2 Juni 2022 dan disutradarai oleh Benny Dion dengan genre komedi drama dengan durasi hampir 2 jam. Film ini dibintangi oleh Tika Panggabean sebagai Mak Domu, Arswendi Beningsuara sebagai Pak Domu, Boris Bokir sebagai Domu, Gita Bibita sebagai Sarma, dan Indah Jegel sebagai Sahat. Film Ngeri-Ngeri Sedap menceritakan tentang kisah keluarga Batak yang tinggal di dekat Danau Toba. Keluarga tersebut terdiri dari Pak Domu selaku kepala keluarga, Mak Domu, Domu sebagai anak pertama, Sarma, Gabe, dan juga Sahat sebagai anak bungsu. Keseharian Pak Domu dan Mak Domu sama seperti masyarakat pada umumnya. Mereka tinggal bersama dengan anak perempuan mereka yaitu Sarma di sebuah rumah tepi Danau Toba. Ketiga putra mereka yaitu Domu merantau ke Bandung, Gabe menjadi komedian di Jakarta, sedangkan Sahat si bungsu menjadi wirausaha di perkampungan di Yogyakarta. Ketiga putranya ini telah lama tidak pulang kampung dikarenakan kesibukan masing-masing. Pak Domu dan Mak Domu telah menempuh berbagai jalan agar dapat membujuk ketiga putranya itu untuk pulang. Selain karena Mak Domu rindu, mereka juga menginginkan agar anak-anak mereka untuk hadir di upacara adat opung mereka. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Sudah 6 tahun aku gak jumpa si Domu. Tetapi berbagai alasan terus diberikan ketiga putranya. Mulai dari kesibukan yang tidak bisa ditinggal, hingga ketidakharmonisan mereka bertiga dengan sang ayah yang berwatak keras. Aku cuma mau yang terbaik buat keluarga ini. Semua aku usahakan untuk keluarga. Pak Domu dan Mak Domu pun terus memikirkan cara agar ketiga putra mereka dapat pulang. Pak Domu pun akhirnya mengusulkan cara kepada Mak Domu. Cara tersebut adalah agar kedua lansia ini akan berpura-pura berkelahi dan mengajukan cerai. Kita pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau. Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Aku pamit, takut terlambat. Gitu ku ketuk pintu depan. Lanjutkan emosimu. Hukum, kalau gak mau diatur, hidup sendiri kau. Ya sudah. Sarma, bilang abang dan adik-adikmu, bapak mamanya mau pisah. Hal ini sontak membuat Sarma sebagai anak yang tinggal serumah panik dan menghubungi ketiga saudaranya. Awalnya ketiganya tidak terlalu menanggapi. Drama pun terus berlanjut hingga Sarma terus mendesak. Bukan cuma soal adat, Bang. Kita ini Kristen. Mana ada istilah cerai? Kalian gak mau pulang ngurus ini. Diam aja kalian. Udah muat dong ini. Agar ketiga saudaranya itu pulang dan akhirnya mereka Gak usah sanggupi. sok peduli kalian. Ya peduli lah, Mak. Kami ini kan anak Mama. Iya, Mak. Kita cari solusinya ya. Besok kami pulang kok, Mak. Guna menyelesaikan masalah yang ada di antara Pak Domu dan Mak Domu, maka ketiga putranya itu segera pulang ke kampung halaman mereka. Setelah sampai di rumah, mereka pun melepas rindu dengan Mak Domu dan bersalaman dengan Pak Domu. Hari demi hari terus dilalui. Keempat saudara itu terus mendesak orang tua mereka untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Tetapi pembicaraan mengenai alasan ingin bercerai terus ditunda. Penundaan ini tentu berimbas kepada kesibukan ketiga putranya tersebut di kota masing-masing. Keempat saudara ini pun telah menempuh dan mencoba berbagai cara untuk merekatkan kembali hubungan kedua orang tua mereka. Salah satunya adalah dengan membawa keduanya jalan-jalan pergi ke Danau Toba. Di sana ketiga putranya mengajak Pak Domu dan Mak Domu berbincang secara terpisah. Namun keduanya masih enggan bercerita. Hal ini dikarenakan memang sebenarnya tidak ada masalah apa-apa di antara mereka berdua. Waktu pun terus berlalu, keempat saudara yang bingung untuk merekatkan kembali hubungan kedua orang tua mereka akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari pengurus gereja setempat. Kesepakatan yang dicapai melalui pertemuan tersebut adalah Pak Domu dan Mak Domu berjanji akan membicarakan masalah di antara mereka setelah pesta adat opung selesai. Beberapa hari kemudian, pesta adat opung digelar dengan meriah. Semuanya tampak bahagia, walaupun anak-anak dari Pak Domu dan Mak Domu hanya menganggapnya sebagai sandiwara demi menjaga nama baik keluarga saja. Suasana semakin mengeruh ketika desakan Pak Domu yang ditujukan kepada Domu yang dilarang untuk menikahi perempuan yang bukan bersuku Batak. Mau boru Batak, mau boru Sunda, boru apapun itu, Pak.
Kan sama-sama manusia, Pak. Gabe yang memiliki pekerjaan tidak jelas dan Sahat yang tidak tinggal di rumah berdasarkan adat semakin intens terjadi. Kebohongan kedua orang tua ini akhirnya terbongkar ketika ketiga putranya terus mendesak mengancam akan kembali ke masing-masing kota. Mak Domo yang awalnya hanya bersandiwara tiba-tiba merasa marah dengan Pak Domo. Yang dirasa Pak Domo sangat egois dan tidak mendengarkan pendapat orang lain. Ia pun membeberkan semua kebohongan yang ada. Keadaan pun menjadi sangat kacau ketika Mak Domo dan Sarma akhirnya pulang ke rumah ibunya Mak Domo. Untuk selama beberapa hari mereka meninggalkan Pak Domo sendiri. Selama ditinggal oleh istri dan seluruh anaknya itu, Pak Domo tinggal sendirian di rumah mereka. Suatu malam ia kehabisan makanan sehingga ia pergi ke rumah ibunya untuk menumpang makan. Selagi makan, ibu dari Pak Domo menasehati anaknya. Pak Domo pun akhirnya memutuskan untuk membawa Mak Domo kembali ke rumah dengan iring-iringan saudara pihak lelaki, sesuai adat suku Batak. Tetapi Mak Domo menolak dan malah meminta Pak Domo untuk memenuhi persyaratan yang ia ajukan kepadanya. Pak Domo kemudian mulai mengunjungi anak-anaknya di kota. Pertama, ia hadir secara tiba-tiba di acara komedi milik Gabe. Kemudian ia pergi berkunjung ke rumah Domo. Dan tidak lupa juga ia mampir ke rumah Pak Pomo yang merupakan orang tua asuh dari Sahat di Jogja. Melalui kunjungannya ini, Pak Domo dapat menurunkan egonya dan membawa ketiga putranya itu untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Sekembalinya mereka ke kampung halaman, mereka langsung menjemput Mak Domo beserta Sarma. Ternyata persyaratan yang diajukan oleh Mak Domo hari itu kepada Pak Domo adalah Pak Domo harus menjemput bersama dengan ketiga putra mereka. Pak Domo yang dapat memenuhi persyaratan tersebut akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarga yang dicintainya. Film pun ditutup dengan akhir yang bahagia, yaitu Pak Domo sekeluarga makan bersama.